Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqin yudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين عباد الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Al-Imam Ahmad mengatakan an-nasu ilal ilmi ahwaj minhum ila at-ta'ami wasyarabi. Sesungguhnya kebutuhan manusia kepada ilmu, maksudnya adalah ilmu syar'i, itu melebihi kebutuhan manusia terhadap makan dan minumnya. Kita lihat sekarang betapa semangatnya manusia mencari makan dan minumnya. Tetapi hendaknya mereka sadari harusnya ada yang lebih harus disemangati, bahkan lebih penting daripada makan dan minum, yaitu ilmu asy-syar'i. Lianna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wasyarabi fil yawm marratan aw marratain. Kenapa ilmu syar'i lebih utama, lebih penting dari makan dan minum? Karena makan dan minum kita butuhkan hanya sekali atau dua kali dalam sehari. Hanya sekali atau hanya dua kali dalam sehari. Bahkan ada sebagian orang sekali makan saja atau sepiring nasi saja cukup untuknya sehari. Wa hajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfasihi. Sementara kebutuhan kepada ilmu itu sebanyak tarikan napasnya. Tarikan nafasnya, itulah kebutuhannya kepada ilmu. Jauh lebih banyak daripada kebutuhan kepada makan dan minum, hanya sekali dan dua kali saja. Sementara kebutuhan kepada ilmu sebanyak tarikan nafasnya yang bisa mencapai 14.000 atau ribuan kali dalam seharinya. Maka dari ini menunjukkan kepada kita semua, ilmu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting bagi manusia, terutama setelah matinya. Yang mana setelah kematian manusia tidak membawa harta bendanya, tetapi yang dibawanya adalah amal soleh. Dan tidaklah seseorang itu dikatakan soleh kecuali berdasarkan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Dan insyaAllah pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai beriman
kepada adanya siksa kubur. Beriman kepada adanya siksa kubur, yang mudah-mudahan jika kita mengimani siksa kubur ini, Allah jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ketiga, Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada Allah. Maksudnya beriman bil ghaib, kepada perkara ghaib. Beriman kepada yang ghaib. Maksudnya adalah perkara-perkara yang tidak terlihat oleh kedua matanya dan tidak bisa dirasakan oleh panca inderanya. Itulah orang yang beriman. Beriman kepada yang ghaib. Karena hakikat keimanan adalah membenarkan secara total yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, walaupun berita tadi tidak bisa dia ketahui melalui anggota tubuhnya, atau mungkin tidak masuk akalnya. Itulah hakikat keimanan yang sebenarnya. Maka inti keimanan, dikatakan orang itu beriman adalah ketika dia bisa mengimani, membenarkan perkara yang gaib yang Allah dan Rasulnya khabarkan kepada umat manusia. Makanya kata Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, termasuk beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada seluruh perkara yang Rasulullah khabarkan, baik berupa hal-hal yang belum terjadi ataupun hal-hal yang terjadi setelah kematian. Maka ahlu sunnah beriman akan adanya azab kubur bagi orang-orang yang memasukinya. Jadi pembahasan kita adalah mengenai beriman kepada perkara yang gaib. Di antara perkara yang gaib adalah azab di alam kubur, yang mana kalau kita ingin melihatnya tidak terlihat, maka ini menunjukkan perkaranya adalah gaib, tidak bisa dilihat oleh manusia. Kita jelaskan yang pertama adalah keterangan dari Al-Quran tentang adanya azab kubur. Keterangan dari Al-Quran tentang adanya azab atau siksa kubur. Yang pertama adalah surat Ghafir ayat yang ke-45 sampai ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, disebutkan fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Allah Subhanahu wa taala memelihara mereka dari kejahatan tipu daya mereka. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwwan wa 'ashiyya. Sesungguhnya Fir'aun dan bala tentaranya diperlihatkan oleh Allah pagi dan petang. Pagi dan petang tentang azab neraka, an-nar, siksa neraka. Di dalam ayat ini, surat Ghafir ayat 45, kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini ayat yang paling kuat, yang menjelaskan tentang adanya siksa kubur, atau nama lainnya siksa di alam barzakh. Kalau ditanya mana yang benar, yang benar itu siksa kubur apa siksa di alam barzakh? Jawabnya kedua-duanya benar. Tetapi kata para ulama, istilah barzakh
itu lebih umum daripada kubur. Dikarenakan barzakh itu tidak mesti orangnya masuk kuburan. Terkadang ada yang masuk laut, ada yang dimangsa hewan, ada yang dimakan, ada yang tidak sempat dikubur. Maka masuknya adalah alam barzakh. Maka alam barzakh itu lebih umum daripada alam kubur. Jadi alam kubur ini disebut sebagai ganti alam barzakh karena keumumannya manusia itu dikubur. Karena keumuman manusia itu dikubur. Tetapi sebenarnya yang lebih tepat adalah siksa di alam barzakh, karena lebih umum daripada sekedar siksa kubur. Tetapi boleh seseorang untuk mengatakan siksa kubur karena keumuman manusia dikubur. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya surat Ghafir ayat 45 sampai ayat 46 adalah ayat yang paling jelas menjelaskan tentang adanya siksa di alam kubur dan atau siksa di alam barzakh, yang mana Allah mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya, dan kami tampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya neraka pagi dan sore hari. Ini di antara bentuk siksa kubur ya. Jadi di antara siksa kubur adalah ditampakkan neraka pagi dan sore. Ayat yang kedua yang menjelaskan adanya siksa kubur adalah surat At-Tur ayat ke-45 sampai ayat ke-47. Kemudian ayat yang ketiga yang menjelaskan tentang adanya siksa kubur adalah surat At-Taubah ayat yang ke-101. Kemudian yang keempat, ayat yang menjelaskan adanya siksa kubur adalah surat As-Sajdah ayat yang ke-21. Itulah 4 ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan adanya siksa di alam kubur yang Allah siapkan bagi orang-orang yang banyak berbuat dosa atau kekufuran atau kemusyrikan. Kemudian kita sebutkan bukti-bukti kedua dari sunnah Nabi, dari hadis Nabi tentang adanya siksa kubur. Itu yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mana disebutkan Rasulullah pernah mengatakan, a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Dalil yang kedua dari hadis Nabi riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan laula tadfanu lada'utullaha an yasmi'akum min azabil qabri alladhi asma'u. Nabi mengatakan kalaulah bukan karena khawatir kalian saling menguburkan, sungguh aku, kata Nabi, akan meminta kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian tentang azab kubur yang aku dengar. Ini menunjukkan Rasulullah diperdengarkan oleh Allah azab kubur. Dan seandainya kita tidak saling menguburkan, Rasulullah akan berdoa kepada Allah agar kita saling mendengar. Kemudian dalil yang ketiga, ada dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang Rasulullah melewati 2 kuburan. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya
kedua penghuni kubur ini, kata Nabi, sedang disiksa. Yang pertama disiksa karena percikan air kencing. Karena ketika buang air tidak menjaga diri dari percikannya. Yang kedua disiksa karena suka mengadu domba. Disiksa karena suka mengadu domba di tengah-tengah manusia. Ini dalil yang ketiga menjelaskan tentang adanya siksa kubur dari hadis Nabi. Kemudian yang keempat, dari hadis Nabi yang menjelaskan adanya siksa kubur adalah kisah Aisyah radhiyallahu anha, yang mana kata Aisyah, aku pernah menemui seorang wanita, aku pernah menemui seorang wanita Yahudi. Kemudian wanita Yahudi bercerita kepadaku tentang azab atau siksa kubur. Maka kata Aisyah, aku pun mendustakannya. Maka setelah itu Nabi menemuiku, maka aku ceritakan kejadian wanita Yahudi cerita tentang azab kubur. Maka Rasulullah mengatakan, sungguh-sungguh mereka akan diazab di alam kubur, hingga hewan-hewan pun mendengarkan jeritan-jeritan mereka. Di dalam hadis yang keempat ini, Rasulullah membenarkan adanya siksa kubur sampai menjerit, sampai hewan-hewan mendengar jeritan mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita semua tentang siksa kubur. Rasulullah mengajarkan kita semua tentang berdoa, meminta perlindungan dari siksa kubur. Yang mana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah mengajarkan dalam sebuah doanya, setelah tasyahud yang terakhir, untuk mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kalaulah Rasulullah masih berdoa kepada Allah untuk dilindungi dari siksa kubur, maka lebih pantas kita semua yang dosanya belum ada jaminan ampunan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah tentang macam-macam azab atau siksa kubur. Macam-macam azab atau siksa kubur. Yang pertama, di antara bentuk siksa kubur adalah diperlihatkan neraka jahanam. Diperlihatkan neraka jahanam yang sangat-sangat menakutkan setiap pagi dan petang. Ini bentuk yang pertama, ditampakkan neraka jahanam setiap pagi dan petang. Kemudian yang kedua, bentuk siksa atau azab kubur yang kedua adalah dipukul dengan palu besi. Dipukul dengan palu besi, bibitraqin min hadid. Dipukul dengan palu besi, yang mana kata Nabi, seandainya palu besi itu dipukul ke gunung batu, maka gunung batunya menjadi debu. Kemudian di antara siksa kubur bentuknya adalah bagi orang-orang kafir, mereka diberikan uap panas api neraka. Jadi di alam kubur dia merasakan uap panas api neraka.
Kemudian kuburannya disempitkan sampai-sampai kuburannya hanya setebal rambut. Disempitkan sampai kuburannya setebal rambut, dan tulang rusuknya saling menyilang atau saling berhimpitan. Kemudian di antara siksa kubur, macamnya adalah mulutnya dirobek-robek. Kemudian yang berikutnya siksa kubur adalah dimasukkan ke dalam tungku atau direbus dalam tanur sampai mendidih airnya. Kemudian di antara macam siksa kubur adalah kepalanya dipecahkan dengan batu besar. Di antara siksa kubur adalah direndam dalam sungai darah dan tidak diizinkan untuk menepi. Kalau menepi dilempar dengan batu sampai masuk ke dalam mulutnya. Kemudian yang terakhir di antara siksa kubur bentuknya adalah dicabik-cabik tubuhnya oleh ular-ular besar yang ganas di dalam kuburannya. Itu beberapa macam atau bentuk siksa kubur yang kita bisa sebutkan, walaupun masih ada bentuk-bentuk siksa kubur yang lainnya. Kemudian pembahasan yang berikutnya, kalaulah ditanya, apakah siksa kubur itu terjadi terus-menerus, ataukah siksa kubur itu hanya beberapa saat atau waktu atau hari saja atau bulan saja? Jawabnya, yang pertama, siksa kubur itu bisa terus-menerus sampai dekatnya hari kiamat. Dan ini terjadi pada orang-orang kafir, musyrikin. Yang kedua, siksa kubur itu terjadi hanya pada waktu tertentu saja. Mungkin 5 tahun, mungkin 100 tahun, mungkin lebih dari itu. Dan ini waktunya tidak sampai dekatnya hari kiamat, dan terjadi adalah pada orang yang beriman, yang dia meninggal dunia belum bertaubat dari dosa-dosanya. Maka orang-orang yang beriman pun akan merasakan siksa kubur kalau dia tidak bertaubat sebelum meninggalnya, dan siksanya beda waktunya dengan orang yang kafir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan sebab-sebab seseorang disiksa di alam kubur. Sebab-sebab disiksa di alam kubur. Ada 2 sebab manusia disiksa di alam kubur. Sebab yang pertama adalah sebab yang umum. Sebab yang pertama adalah sebab yang umum. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dia belum bertaubat dari dosa-dosanya sebelum meninggal. Jadi sebab siksa kubur yang pertama yang bersifat umum adalah dia belum bertaubat dari dosa-dosanya sebelum meninggal. Kalau dia mencuri, dia belum taubat dari mencurinya. Kalau dia berzina, dia belum bertobat dari zinanya. Kalau dia berjudi, dia mabuk-mabukan, kemudian dia menggunakan harta riba, maka dia disiksa di alam kuburnya kalau belum bertaubat. Ini sebab yang pertama, sebab secara global. Yang kedua, sebab siksa kubur secara terperinci. Secara terperinci. Sebab yang terperinci yang pertama adalah kekafiran. Maka semua orang kafir akan disiksa di alam kuburnya. Sebab terperinci yang kedua adalah kemunafikan. Maka orang munafik akan disiksa di kuburannya.
Sebab yang ketiga yang terperinci adalah tidak menjaga diri dari air kencing ketika buang air. Sebab yang terperinci yang keempat adalah suka mengadu domba. Maka orang suka mengadu domba ini akan disiksa di alam kuburnya. Sebab terperinci yang kelima adalah suka menggibah, mengumpat, menggunjing. Ini sebab akan disiksa di alam kuburnya. Sebab yang kelima akan disiksa, sebab yang keenam akan disiksa di kuburannya adalah ketika dia meratapi mayat, meratapi jenazah. Ini sebab-sebab terperinci yang menyebutkan menjadi sebab seseorang disiksa di alam kuburnya. Adapun perbuatan dosa perlu kita ketahui ada dua macam. Ada kemaksiatan kepada Allah, ada kemaksiatan kepada sesama manusia. Dan semuanya adalah menjadi sebab seseorang disiksa di alam kuburnya, disiksa di alam kuburnya. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah sebab-sebab yang menyelamatkan dari siksa kubur. Apa saja yang menyelamatkan seseorang dari siksa kubur? Yang pertama adalah sebab secara global, secara umum. Maka kalau ditanya apa sebab secara umum, adalah bertaubat kepada Allah sebelum matinya. Ini sebab yang paling pertama secara umum yang menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Yang kedua, kita sebutkan sebab penyelamat dari siksa kubur yang terperinci. Yang pertama adalah ribat. Ribat ini adalah berjaga di pos-pos perbatasan wilayah kaum muslimin siang dan malam hari dikala musim perang. Jadi orang yang ribat menjaga perbatasan perang itu diselamatkan dari siksa kubur. Yang kedua yang diselamatkan dari siksa kubur secara terperinci adalah mati syahid. Maka orang yang mati syahid diselamatkan dari siksa kubur. Kemudian yang ketiga yang diselamatkan dari siksa kubur adalah orang yang berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Berdoa dari minta perlindungan dari siksa kubur. Kemudian yang keempat, sebab keselamatan dari siksa kubur adalah membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengamalkannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Yang kelima, penyebab selamat dari siksa kubur adalah bersedekah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Yang keenam, penyelamat dari siksa kubur adalah langkah kaki ke masjid. Maka barang siapa yang rajin ke masjid, mudah-mudahan dia termasuk dari orang yang diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari siksa kubur. Itulah sebab-sebab yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa kuburnya. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah apakah mungkin manusia yang hidup ini bisa melihat siksa kubur? Apakah mungkin kita sekarang yang masih hidup ini bisa merasakan atau melihat siksa kubur? Jawabnya ada rinciannya. Yang pertama, jikalah dia manusia tadi adalah para nabi dan rasul, maka mungkin baginya untuk bisa melihat siksa kubur. Karena memang para nabi dan rasul
diizinkan oleh Allah, di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah untuk melihat siksa kubur. Tetapi karena keimanan mereka kuat dan kekuatan yang Allah berikan, tidak sampai membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pingsan atau mati melihatnya. Sekarang kalau ditanya, kalau selain Nabi, manusia biasa seperti kita, bukan Nabi, bukan Rasul, mungkinkah bisa melihat siksa kubur? Maka dalam hal ini para ulama mengatakan mungkin saja. Mungkin. Tetapi prinsip asalnya, azab kubur itu tidak bisa diketahui oleh manusia. Itu prinsip asalnya. Tetapi ada yang keluar dari kebiasaan. Kata para ulama, ada segelintir orang yang terkadang Allah izinkan dia melihat siksa kubur. Bahkan dulu pernah dikisahkan seorang tabi'in ketika datang ke kuburan menguburkan. Dia seorang yang alim, seorang guru, seorang syekh. Ketika dia mengantarkan ke kuburan, dia tidak bisa menahan tetesan air matanya. Dia menangis terseduh-seduh, sehingga murid-muridnya pun bingung. Guru ini bukankah mengajarkan kami untuk bersabar kalau ditinggal mati saudaranya? Tetapi kenapa kok guru menangisnya terseduh-seduh, seakan-akan tidak sabar ditinggal mati? Maka seorang tabi'in ini mengatakan, bagaimana saya tidak menangis kalaulah mataku melihat kuburan ini penuh dengan api? Bagaimana saya tidak menangis, kata tabi'in tadi, kalaulah mataku ini melihat kuburan ini penuh dengan api? Berarti yang membuat dia menangis, dia telah diizinkan oleh Allah untuk melihat siksa kubur. Ternyata yang dia antar ke kuburan ketika itu termasuk orang yang disiksa di kuburannya. Dan ini mungkin terjadi oleh sebagian manusia, bahwasanya Allah terkadang mengizinkan dia untuk melihat azab kubur. Dan inilah yang terkadang terjadi pada sebagian manusia. Bahkan ceritanya tersebar kemana-mana. Dan hukum asalnya memang azab kubur itu gaib, tetapi terkadang Allah izinkan sebagian manusia untuk melihatnya. Maka inilah singkat dari penjelasan keimanan adanya azab kubur. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari siksa kubur ini, yang mana siksa kubur ini siksa yang sangat menyakitkan, yang mana orang-orang yang disiksa menjerit dengan jeritan yang sangat kuat. Seandainya kalian mendengarnya, kata Nabi, kalian bisa pingsan ketakutan mendengarnya, dan bahkan bisa mati mendengarnya, karena mereka menjerit dengan penuh rasa kesakitan dan jeritan-jeritan yang luar biasa menyakitkan untuk didengarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita semua sehingga diselamatkan dari siksa kubur, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk menghindari sebab-sebab siksa kubur dan dimudahkan untuk mengamalkan amalan yang menjadikan keselamatan dari siksa kuburnya. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini mengenai penjelasan siksa kuburnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.